Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah pagi yang cerah, yang indah yang kami boleh rasakan saat ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang baru, yang segar, yang berasal dari Engkau. Kami hendak memulai pagi ini dengan membaca firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami kekayaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Binadiri hari ke-683, Selasa 5 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Imamat 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya beri judul renungan ini, Berikan yang Terbaik. Nas kita adalah ayat 1. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Pasal 1 sampai pasal 7 kitab Imamat yang kita baca ini memaparkan 5 jenis persembahan. Pertama, kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Nah, bacaan kita hari ini Imamat 3 ayat 1 sampai 9 berbicara tentang kurban keselamatan. Persembahan ini mengungkapkan keinginan penyembah untuk mengucap syukur, memberi pujian kepada Allah. Dari 9 ayat yang kita baca, ada 7 kali kata lemak tercatat. Mengapa penting kata lemak ini bagi penulis kitab Imamat? Ternyata pada saat itu di Timur Tengah kuno, lemak tidak boleh dimakan. Lemak murni dari seekor binatang dipersembahkan kepada Tuhan karena itu dianggap sebagai bagian yang terbaik. Lagu nyanyian Kidung Baru nomor 133 berjudul Syukur Padamu ya Allah dapat menggambarkan ucapan syukur itu. Saya nyanyikan buat saudara-saudara. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Inti pengajaran dari bacaan kita adalah berilah persembahan kepada Tuhan dengan pemberian yang paling berharga dan yang terbaik. Apa itu? Waktumu, tenagamu, hartamu. Terlebih lagi, hidup dan hatimu. Saudara-saudara terkasih, Alkisah ada seorang anak kecil yang hidupnya kurang bahagia karena kesepian. Ia tak punya saudara dan teman. Suatu ketika, anak kecil ini bermain di halaman belakang rumahnya. Keasikannya bermain terganggu ketika tiba-tiba menjulur tangan, kecil tangannya, dari tanah yang berlubang
di bawah pagar pembatas halaman. Kemudian tangan kecil itu menghilang setelah meletakkan sebuah mainan kapal-kapalan di tengah tanah yang berlubang itu. Anak kecil itu berlari masuk ke dalam rumah, mengambil miliknya yang paling berharga, sebuah mobil-mobilan kecil berwarna merah. Saudara-saudara, pertukaran hadiah kecil dan misterius itu melekat kuat pada ingatan anak kecil tersebut, tersimpan dalam dan kekal dalam tanda kutip. Pertukaran hadiah itu membawa kita pada kenyataan sederhana namun mendalam. Sebuah kesadaran bahwa kita diperdulikan oleh seseorang merupakan karunia hidup yang paling berharga. Saudara-saudara, ingat dan renungkanlah ini. Tangan Bapa yang terjulur kepada kita dengan penuh kasih mengutus putranya, Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Keselamatan merupakan karunia yang tersimpan dalam-dalam dan kekal dari Allah, yang diterima karena kasih karunia. Berikan segalanya bagi Tuhan, karena Ia telah lebih dulu melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, untuk kami selalu mengucap syukur dan melakukan itu dalam sepanjang hidup kami, karena Engkau telah melakukannya lebih dahulu. Biarlah hari ini kami boleh lewati dengan tidak mengalami kejenuhan akibat pembatasan sosial berskala besar ini. Engkau menghibur kami, memberi kami sukacita. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Jaga, pelihara, bimbing, dan rawat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.